Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai lontar Jinanda Siddhanta dan lontar Swakantara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Iskamia Putri, absen 15. Dan teman saya? Perkenalkan, nama saya Kade Kenal Putra Wirawan, absen 5, dan teman saya. Perkenalkan, saya Komandan Triantari, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Fatima Ardani, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Imali Dika Agus Sudiana, absen 8. Baik, di materi kali ini saya mendapatkan materi tentang hakikat ajaran lontar Jinanda Siddhanta. Lontar Jinanda Siddhanta ini merupakan fatwa yang memuat ajaran pengetahuan suci yang bisa disebut dengan Jinanda, yang sebagai dasar pembentukan kebijaksanaan manusia dan kesadaran diri. Lontar ini juga mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya menikmati kenikmatan duniawi, tapi juga sebagai pengendalian dan penyucian pikiran dengan hidup yang selaras dan sebagai dharma. Selain hakikatnya, ada pun nilai-nilai luhur yang dimiliki dari lontar Jinanda Siddhanta ini. Yang pertama ada karuna lontar Siddhanta, yang artinya kasih sayang. Yang kedua mudita, yang artinya berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Yang ketiga ada upeksa, yang artinya sikap seimbang dan tulus. Dan yang terakhir ada maitri, yang artinya persahabatan yang tulus. Kali ini saya akan menjelaskan materi berikut ini. Lontar Swakantara merupakan lontar yang mengajarkan etika dan moral yang berbentuk dalam sloka-sloka. Ajarannya lebih menekankan pada nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia mampu menyelaraskan dalam pikiran, perbuatan, dan pengucapan. Lontar Swakantara menegaskan bahwa tidak ada dharma yang lebih tinggi dibandingkan kebenaran dan tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan kebohongan. Dengan demikian, Swakantara berfungsi sebagai pedoman praktis agar manusia tidak menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Halo, di sini saya akan membawakan pengertian Sabda Timira, yaitu Sabda Timira. Selain Sandiku dan Swakantara juga mengajarkan Sabda Timira, yaitu 7 hal yang dapat membuat manusia mabuk pikiran atau kehilangan kebijaksanaan, meliputi yang pertama serupa kecantikan atau ketampanan, dahana kekayaan, guna kepandaian, suryana keturunan, yowana masa muda, dan sura minuman keras atau kekuasaan, kacuran keberanian yang tidak terkendali. Sabda Timira tidak sepenuhnya bersifat negatif, namun apabila tidak dikendalikan dapat menimbulkan kesombongan, keakuan, dan lupa diri. Oleh karena itu manusia diajarkan untuk selalu bersikap rendah hati dan bijaksana dalam menyikapi kelebihan yang dimilikinya. Om Swastiastu. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya dapatkan, yaitu ajaran pengaruh lingkungan dan pergaulan lontar Swakantara. Pengaruh lingkungan dan pergaulan lontar Swakantara juga menekankan bahwa lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku manusia. Pergaulan dengan orang-orang yang berbudi luhur akan membentuk karakter yang baik, sedangkan bergaul dengan manusia yang buruk akan menyeret manusia pada perilaku yang menyimpang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterkaitan lontar Jinanda Siddhanta dan lontar Swakantara, yang dimana lontar Jinanda Siddhanta dan lontar Swakantara ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Lontar Jinanda Siddhanta merupakan lontar yang menjelaskan landasan pengetahuan dan kesadaran batin, sedangkan lontar Swakantara menjelaskan tentang pedoman praktis dalam perbuatan. Jadi, jika kita berbuat yang baik dan berpikir yang benar, kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Dharma. Jadi, saya akan menjelaskan
materi terakhir yaitu keterkaitan antara ajaran lontar dan moksa. Moksa merupakan tujuan akhir dalam kehidupan, yaitu bebas dari ikatan karma dan samsara serta menuju kebahagiaan sejati. Moksa bukan hanya sekedar tentang kematian, melainkan tentang kondisi kesadaran spiritual tertinggi. Moksa memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adi moksa, sama moksa, dan parama moksa. Walaupun secara tidak terperinci dijelaskan dalam ajaran lontar ini mengenai moksa, namun secara tidak langsung, ajaran-ajaran yang terkandung dalam kedua lontar ini mengarahkan manusia menuju moksa. Yang pertama yaitu pengendalian pikiran dalam Janana Siddhanta serta pengendalian etika dan dharma dalam Slokantara yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari keterkaitan duniawi dan perbuatan yang buruk. Jadi, dengan kita melaksanakan semua ajaran ini secara konsisten, kita akan mencapai kebijaksanaan, kesadaran diri, dan kesucian diri. Jadi, keadaan inilah yang dalam agama Hindu merupakan tujuan untuk mencapai moksa. Baik, sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup atas para Santi. Om Santi Santi.